Selamat datang kembali di Mykri Channel. Di sini Mimin akan menceritakan komik manhwa yang baru rilis. Dan komik ini berjudul Martial Art Alone. Komik ini dibuat oleh komikus bernama Tangti. Dan genre komik ini bertemakan action, drama, fantasi, martial art, dan shounen. Jadi tak perlu berlama-lama lagi, kita masuk ke alur ceritanya. Di awal cerita, di dunia Murim adalah dunia manusia super yang dapat menghancurkan gunung dan membelah sungai dengan satu ayunan. Dan dunia Murim ini disebut dunia di mana pisau saling diarahkan di siang hari dan minuman berdenting di malam hari. Dan dunia seperti itu hanya untuk sekte yang besar dan berpengaruh di dunia Murim dengan reputasi yang sangat kuat. Sedangkan untuk makhluk rendahan dunia Murim ini tempat yang sangat kejam, seperti lelaki ini yang sedang dikejar oleh seseorang. Lelaki ini seorang pemula di dunia seni bela diri dan ia hanya bertahan hidup di dunia Murim ini. Dan tak beberapa lama kemudian orang yang mengejar itu pun sudah dekat dan langsung menyerang lelaki itu dengan tebasan pedang. Akan tetapi lelaki itu dapat menghindarinya, dan tak lama kemudian pria botak itu pun menyerang kembali dan serangan itu pun dapat dihindari kembali. Di saat menghindari serangan yang kedua, lelaki itu pun bergumam sambil menggertakkan giginya. Mustahil aku sekarat seperti ini, sedangkan di kehidupan aku di 7 tahun yang lalu aku berguling dengan pukulan dan bertahan hidup di alam liar. Dan seketika lelaki itu pun mengingat kehidupan di 7 tahun yang lalu, di mana ada orang tua yang berbaring di kasur. Nampak orang itu sedang berbicara wasiat terakhirnya ke seseorang lelaki di sampingnya. Ternyata lelaki tua itu adalah seorang master bela diri yang bernama Don Grom. Di sini Donggom berwasiat, pedang ini peninggalanku dan aku akan pergi untuk waktu yang lama. Dan kau jangan terintimidasi dan hanya mencari pertarungan yang solid, maka kamu akan dapat hidup di ujung pisau itu. Dan tak lama kemudian setelah menyampaikan wasiat terakhirnya, Master Dongholm pun meninggal dan ia pun dikubur di belakang rumahnya. Dan Shin pun berpindah kembali. Setelah membayangkan kematian gurunya, lelaki itu pun melakukan perlawanan dengan menggunakan 3 pisau shuriken. Akan tetapi, kedua shuriken itu dapat dihalau oleh pria botak. Dan pria botak itu pun berkata, "Taktik murahan dan tercela untuk seseorang yang setingkat denganmu," ungkap si botak sambil menahan kesakitan karena satu shuriken menancap di pahanya. Setelah itu, lelaki yang dikejar berkata sambil menoleh ke arah si botak, "Itu adalah racun yang bisa melumpuhkan dan kamu tidak akan mati dengan mudah," ungkap lelaki itu. Setelah itu, pria botak itu pun berteriak sambil mengacungkan pedangnya ke lelaki itu, "Brengsek, jika kamu pikir kamu bisa membodohiku, kamu mungkin juga akan membunuhku." Dan tak beberapa lama kemudian, lelaki itu pun bergegas pergi meninggalkan pria botak itu. Dan ia pun berkata, "Cukup omong kosong ini, aku akan pergi, jangan mengejarku." Setelah itu, sambil berlalu pergi, lelaki itu pun merenung dan seketika ia pun teringat kembali masa lalunya. Bahwa diceritakan setelah ia terjatuh di dunia Murim yang asing ini, ia berteriak kepada segala macam dewa. Tetapi semua itu sia-sia dan seketika aku tiba-tiba jatuh miskin di dunia Murim. Satu-satunya alasan aku bertahan hidup sampai sekarang adalah karena mengejar kekuatan di atas segalanya. Dan untuk bertahan hidup dan menjadi lebih kuat, aku mengalami situasi kotor yang tak terhitung jumlahnya tanpa ragu-ragu. Dan setelah itu, aku telah mencapai status prajurit peringkat atas. Namun, manisnya pencapaian juga cepat berlalu dikarenakan keterampilan dalam seni bela diri telah menemui jalan buntu di depan penghalang puncak.
Setelah itu, lamunannya pun sudah dihentikan karena lelaki itu sudah sampai di tempat yang aman. Dan tak butuh waktu lama, lelaki itu pun membuka barang yang ia bawa. Ternyata barang itu adalah buku rahasia, sebuah jurus, dan sebuah pil bihuan, dan semuanya ada 5 buah pil. Dan kemudian dengan ekspresi yang serius ia pun berkata, "Jika aku memakan semua ini, terobosan pribadi yang diblokir di puncak kemampuanku akan menembusnya." Dan ia pun berkata kembali bahwa hari ini aku akan mencapai puncak murim, ungkap lelaki itu. Tak beberapa lama kemudian, di saat ia bersemangat menembus belenggu kultivasi, tiba-tiba ia cukup terkejut dikala ada seseorang muncul di belakangnya, dan orang itu pun berkata, "Kau adalah pencuri terampil yang menggunakan penipuan sebagai senjatanya dan telah mencuri teknik rahasia." Setelah itu, lelaki itu pun berbalik ke arah orang itu dan ia pun bergumam, "Tidak kusangka dia begitu cepat mengejarku," gumamnya. Dan setelah itu ia pun berkata kembali, "Ada apa? Apakah kamu ingin mati?" Beralih ke orang botak itu, ia pun menjawab, "Kaulah yang akan mati," ungkapnya. Setelah itu dengan cepatnya lelaki itu pun mengeluarkan pedangnya setelah si botak itu berbicara. Dan si botak itu pun tidak tinggal diam, ia pun mengeluarkan juga pedangnya dan ia pun berkata bahwa obat rahasia dan teknik khusus yang dibawa kau adalah untuk penerus klan Amipa di masa depan. Ingat itu, Saikma. Ternyata lelaki ini bernama Saikma. Oke, kita sebut lelaki ini dengan nama Saikma. Setelah Saikma mengetahui barang-barang yang ia curi adalah milik klan Amipa, ia pun terkejut dan seketika Saikma pun bergumam, "Brengsek, aku dijebak." Dan tak butuh waktu lama, si botak pun mengeluarkan skillnya yang membuat tubuhnya menghilang. Dan ia pun berkata, "Mencuri pil klan dan teknik rahasia adalah kejahatan yang hanya bisa dihukum mati," ungkap si botak. Setelah mengucapkan itu, dengan seketika si botak sudah berada di samping Saikma dan terlihat Saikma diam terpaku, tetapi terlihat ada bekas tebasan di leher Saikma. Dan tak butuh waktu lama setelah itu kepala Saikma pun terputus dari badannya. Di saat kepala Saikma terjatuh, di sini Saikma masih mempunyai kesadaran dan di sini Saikma merasa tidak percaya dengan semua yang terjadi, dan ia pun bergumam, "Rasanya sangat tidak berarti seperti ini. Aku sudah berhasil sejauh ini, tetapi bagaimana aku bisa sampai di sini?" gumam Saikma. Dan seketika Saikma pun menangis dikarenakan kematian yang seperti ini. Tetapi di saat kepala Saikma akan jatuh ke tanah, tanpa diduga ia kembali lagi hidup, tetapi di zaman yang berbeda. Setelah itu Saikma terbangun dan terlihat ia sangat terkejut dan ia berkata, "Apa-apaan ini?" ungkapnya. Dan setelah itu ada seorang guru yang memanggil Saikma yang tiba-tiba terbangun, dan guru itu pun berkata, "Hei mahasiswa yang di sana, apa kamu tiba-tiba menjadi gila?" ungkap guru kacamata itu. Beralih ke Saikma yang masih terkejut, terlihat ia masih kebingungan atas situasi yang terjadi, dan ia pun bergumam, "Profesor Jong Soo dari Departemen Materi Baru." Dan Saikma pun dalam ketidakpercayaannya ia bertanya ke diri sendiri, "Apa ini bumi? Dan apa aku sudah kembali?" gumam Saikma. Dan setelah itu Saikma bergumam kembali sambil memperhatikan situasi di hadapannya, "Aku sedang bermimpi. Aku pernah mengalami ini sebelumnya, tetapi ini terlalu nyata untuk menjadi mimpi," gumamnya. Setelah itu Saikma menghampiri sang profesor dan ia pun berkata, "Profesor." Dan profesor itu pun menjawab, "Ya, ada apa?" Dan seketika dengan wajah yang bersedih Saikma pun berkata, "Aku ingin kamu memukulku dengan tongkat itu," ungkap Saikma.
Setelah itu dengan kebingungan profesor itu pun berkata, "Apa-apaan orang ini?" Tetapi dengan terkejutnya profesor berkata kembali, "Tunggu, tidak mungkin orang yang kembali yang lain," ungkap profesor. Dan dengan wajah konyolnya Saikma menjawab, "Ya, Profesor." Setelah itu, Sin pun beralih di sebuah kamar. Terlihat Saikma sedang rebahan sambil melihat handphonenya. Tertulis di handphone itu adalah tentang orang yang kembali atau disebut Pangea di dunia sekarang. Setelah membaca sebab dan akibat ataupun keuntungannya dengan orang yang kembali atau Pangea, Saikma pun menyimpulkan bahwa keretakan dimensi adalah yang membuat Saikma terjebak di dunia murim. Setelah selesai membaca semua itu, Saikma pun bergegas melihat TV. Dan setelah itu, acara di televisi itu pun menceritakan bahwa obat kristal mujarab yang dilelang di Hotel Genewa di Switzerland akhirnya telah terjual seharga 338 miliar won. Dan pemenang tawaran ini adalah ketua Lee Kang-ho dari grup Ilsung. Setelah Saikma mendengar nama Lee Kang-ho, di sini Saikma sangat terkejut dan ia pun berkata, sebelum terjun ke dunia seni bela diri, dia hanyalah seorang bangsawan yang hidup dari hari ke hari. Tapi sekarang berkat obat mujarab yang dikenal sebagai kristal obat mujarab, sepertinya dia bisa berumur panjang di dunia ini, ungkap Saikma. Setelah melihat semua acara televisi, Saikma pun rebahan kembali. Setelah itu, Saikma pun mengingat kembali awal terjadinya semua yang Saikma alami. Dan ia pun berkata, "Jadi mari kita luruskan kembali," ungkap Saikma sambil memegang kepalanya. Dan Shin pun berpindah. Diceritakan di suatu hari, portal dimensi yang tiba-tiba dan misterius terhubung ke bumi yang damai, dan melalui bagian yang terhubung itu, seorang dewa yang bernama Jimoshin dari Pangi datang berbicara kepada umat manusia di bumi. Salam dunia lain. Salam yang singkat itu mengirimkan gelombang kejutan ke seluruh dunia. Di tengah kejutan dan kebingungan, Jimoshin Osiris mengusulkan untuk membangun kemitraan dan pertukaran. Dan Antek Jimoshin Osiris adalah mereka yang dapat minum darinya di dimensi mereka Pangea. Dengan kata lain, dia memberi tahu jika mereka berburu monster, dia akan membiarkan mereka memiliki semua hak untuk itu dan rampasan dari monster itu. Dan hasilnya, seperti yang terlihat di televisi sekarang, adalah petualang. Setelah itu, beberapa dari monster kuat itu memiliki batu mana di tubuh mereka yang mengandung energi untuk diproses. Dari beberapa monster kuat itu memiliki batu mana di tubuh mereka yang mengandung energi untuk diproses, dan batu mana disinergikan dengan sirkuit mana yang telah diajarkan Jimoshin kepada manusia untuk merevolusi industri energi bumi, ditambah sebagai bahan yang mengandung mana dari monster dan artefak misterius yang tersebar di seluruh Pangea, dan ramuan penyembuhan yang dapat menyembuhkan luka dalam dengan sekejap, berbagai macam magic dan artefak dan obat mujarab yang bisa menghidupkan siapapun selama mereka masih bernapas. Setelah mengingat semua yang Saikma ingat di kehidupan masa lalunya, ia pun terbangun kembali dari posisi rebahannya, dan seketika ia berkata, "Senang bisa kembali ke bumi, dan apa yang telah berubah di bumi," ungkap Saikma. Dan seketika Saikma pun merenung, memikirkan sesuatu, dan seketika ia berkata, "Mungkin." Dan tak lama kemudian Saikma pun melakukan meditasi seperti di kehidupan di dunia murim, dan tanpa diduga semua yang dilakukan Saikma gagal. Dan Saikma pun berkata sambil menunduk, "Aku sekarang telah kehilangan keterampilan seni bela diriku, dan aku merasa kehilangan yang sangat." Sebelum menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba ada panggilan telepon dari Sun Chang.
Dan tak lama kemudian ia pun mengangkatnya dan Saekma berkata, "Halo Suncang," ungkap Saekma. "Hai Kim Il-yong, kamu sudah kembali, kamu benar-benar sudah kembali setelah 4 tahun menghilang," jawab Suncang. "Maaf sebelumnya, ternyata nama dari MC kita di dunia nyata adalah Kim Il-yong. Jadi Mimin akan panggil MC kita nama Kim Il-yong, oke?" Setelah itu, Kim Il-yong dengan rasa kesalnya ia berkata, "Tapi aku sudah 7 tahun sejak aku meninggalkan dunia. Apa ada yang salah dengan konsep waktu ini?" ungkap Kim Il-yong. Dan setelah itu dengan tertawa terbahak-bahak sambil mengejek, Sun Chang pun berkata, "Begitulah adanya banyak orang yang tidak pernah kembali. Bersyukurlah kamu berhasil. Dan juga aku mendengar ketika kamu kembali, kamu mengatakan kepada profesor untuk memukulnya dengan tongkatnya," ungkapnya. Dan dengan merasa bersedih, Kim Il-yong pun berkata, "Apakah rumornya sudah sampai sejauh itu?" Dan seketika Sun Chang pun berkata kembali, "Hei, jadi kapan kamu akan melakukan tes kebangkitan?" Setelah itu dengan rasa keterkejutannya, Kim Il-yong pun berkata, "Tes kebangkitan?" Dan ternyata di sini bukan Kim Il-yong saja yang kembali dari dunia lain. Ternyata banyak juga orang yang seperti Kim Il-yong. Seperti sama halnya Sun Chang pun sama seperti Kim Il-yong yang kembali dari dunia lain. Setelah teleponan dengan Sun Chang, di sini Kim Il-yong pun berinisiatif untuk datang ke asosiasi petualang untuk melakukan tes kebangkitan dan menjadi seorang petualang. Beralih ke hari berikutnya. Terlihat gedung menjulang tinggi itu adalah tempat asosiasi petualang. Dan terlihat Kim Il-yong pun sudah berada di asosiasi petualang. Dan sudah banyak beberapa orang sudah berkumpul untuk mendukung orang-orang yang akan berpartisipasi tes kebangkitan. Di sini pun Kim Il-yong berkata sambil memperhatikan keadaan sekitar, "Serius, ini seperti hari Sabtu. Banyak sekali orang," ungkapnya. Tetapi tak butuh waktu lama, Kim Il-yong pun bersedih dikarenakan hanya dia satu-satunya tanpa orang lain di sisinya. Tetapi kesedihan itu pun terhenti ketika para reporter menuju ke arah Kim Il-yong dengan menyebut, "Itu orang yang kembali." Dan setelah itu dengan rasa kebingungannya ia berkata, apa yang sedang terjadi?" ungkap Kim Il-yong. Tak butuh waktu lama, beberapa reporter pun langsung berlari ke arah Kim Il-yong. Tetapi dengan rasa malunya, Kim Il-yong pun berkata, "Tapi aku bahkan belum membuat tanda tangan," ungkap Kim Il-yong. Tetapi antusias para reporter itu berubah menjadi kesal setelah melihat Kim Il-yong yang menghalangi jalan mereka sambil berkata, "Woi, menyingkirlah," ungkap mereka. Beralih kembali ke Kim Il-yong yang tanpa ia sadari ternyata para reporter itu bukan menuju ke Kim Il-yong tetapi ke wanita yang ada di belakang Kim Il-yong. Dan dengan rasa malunya ia bergumam, "Sial, itu ternyata bukan aku. Ternyata wanita berambut merah ini bernama Hong Hwa-yun. Ia juga sama seperti Kim Il-yong yang sudah kembali dari dunia lain dan ia juga orang kedua setelah saudara laki-lakinya." Setelah itu para reporter pun baru menyadari bahwa hari ini ada 2 orang yang baru kembali dari dunia lain. Dan 2 reporter itu berkata, "Hei, tapi bukankah kamu bilang ada 2 orang yang kembali hari ini?" ungkap orang itu. Dan satu orang pun berkata, "Iya benar. Di mana sih yang satunya?" jawab orang di sampingnya. Setelah itu sambil berlalu pergi karena tidak dianggap, Kim Il-yong pun berkata, "Aku di belakangmu bajingan." Beralih di dalam gedung asosiasi petualang. Terlihat Kim Il-yong sudah berada di antara orang-orang yang akan melakukan tes kebangkitan. Dan di sini Kim Il-yong pun berkata, "Suasana di ruang ujian terasa berat dan seketika seseorang berbicara lewat mikrofon bahwa tes ujian akan segera dilakukan dan tes itu akan diuji dengan batu suci." Dengan seketika para peserta ujian langsung berlari ke tempat ujian
dan terlihat mereka langsung berbaris rapi. Tetapi di sini Kim Il Yong merasa keheranan karena mereka sangat cepat untuk melakukan tes kebangkitan dan beralih ke instruktur penguji. Di sini ia pun berkata, "Jadi mari kita mulai dengan tes kebangkitan," ungkap instruktur penguji. Setelah itu nampak bola suci sudah berada di antara para penguji dan dengan arahan instruktur penguji ia pun berkata, "Taruh setetes darah kalian di sini," dan seketika orang pertama pun melakukan tesnya dan menaruh setetes darah di bola suci itu. Dan seketika sistem pun muncul dengan menampilkan nama dan status kemampuan peserta ujian. Dan setelah itu instruktur pun berkata, "Tuan Kang, kamu adalah calon petualang dan kelas yang kamu peroleh diklasifikasikan sebagai kelas tingkat tinggi. Selamat," ungkap instruktur ujian. Dijelaskan, garda depan adalah kelas menakutkan yang memimpin dari depan dan menghancurkan musuh seperti elektron, dan kelas bangkir yang jarang terlihat. Beralih ke Kim Il Yong. Setelah mendengar penjelasan instruktur, Kim Il Yong pun menyadari bahwa garda depan adalah tank. Terlihat beberapa orang sedang mencatat hasil dari ujian Kang Baik Chol. Ternyata orang-orang ini adalah dari perwakilan 5 klan utama, yaitu klan prajurit bersenjata, klan perusahaan UNC, klan divisi bintang, dan klan Ilsong, serta banyak lagi klan-klan kecil dan menengah. Setelah itu pengujian tes pembangkitan terus berlangsung dan sekarang bagian dari Hong Hwa Yun, orang yang kembali seperti Kim Il Yong. Setelah itu Hong Hwa Yun pun melakukan tes pembangkitan dan tak beberapa lama kemudian hasil tes Hong Hwa Yun pun telah muncul. Dikatakan bahwa Hong Hwa Yun menjadi penyihir dan memiliki banyak mana dan stamina. Dan seketika para perwakilan klan-klan besar pun terkejut dengan hasil Hong Hwa Yun, dikarenakan belum pernah melihat kelas penyihir sebelumnya. Dan beralih ke Hong Hwa Yun, dengan senangnya ia berkata, "Terima kasih." Dan tak lama kemudian Hong Hwa Yun pun meninggalkan tempat tes pembangkitan, seraya mengabaikan kehebohan yang terjadi oleh kemampuan penyihirnya. Beralih dari kericuhan yang dibuat Hong Hwa Yun, di sini akhirnya MC kita melakukan tes pembangkitan. Setelah itu, Kim Il Yong pun menghampiri instruktur penguji, dan penguji itu berkata, "Tuan Kim Il Yong, calon petualang." "Iya," jawab Kim Il Yong. Beralih ke perwakilan para klan, semuanya terkejut setelah mengetahui bahwa Kim Il Yong adalah orang yang kembali, tetapi beberapa orang berkata, "Apakah ada yang tahu tentang orang yang kembali itu?" ungkap orang itu. Dan orang lain menjawab, "Aku tidak percaya, aku tidak mengetahuinya," ungkapnya. Ternyata Kim Il Yong adalah orang kembali lagi yang tak diketahui atau tidak penting. Setelah itu dengan melirik ke arah orang yang berbicara, Kim Il Yong pun berkata, "Aku minta maaf, tapi itu bukan cara kerjanya," ungkapnya. Setelah itu tanpa menghiraukan perkataan orang lain, Kim Il Yong pun melanjutkan tes pembangkitannya. Dan tak butuh waktu lama, Kim Il Yong pun meneteskan darah ke bola suci dan seketika Kim Il Yong sangat terkejut. Setelah melihat sekitar Kim Il Yong sudah berkumpul orang-orang yang mengelilinginya. Setelah itu Kim Il Yong pun menutup matanya dan memori ingatan Kim Il Yong berada di dunia lain muncul seperti proyektor besar yang menayangkan bahwa Kim Il Yong telah melalui dunia seni bela diri. Dan tak beberapa lama kemudian orang-orang yang di sekeliling Kim Il Yong pun saling baku hantam merebutkan Kim Il Yong. Ternyata orang-orang itu adalah kontraktor para dewa yang memberi kekuatan kepada para manusia setelah dibangkitkan. Dan beralih ke Loli berambut hijau. Terlihat dia sangat santai dan meminum anggur tanpa menghiraukan keributan para kontraktor itu.
Tetapi dengan seketika ekspresinya pun berubah menjadi terkejut setelah merasakan aura Kim Il Yong. Dan setelah itu dengan secepatnya loli itu pun menghampiri Kim Il Yong. Dengan kasarnya ia menyingkirkan para orang-orang yang menghalangi loli itu dengan mudahnya. Tetapi tak beberapa jauh dari Kim Il Yong, loli itu pun dihampiri para dewa yang akan mengontrak Kim Il Yong. Dan salah satu dewa itu pun berkata sambil menunjuk, "Hei, minggir, kamu menghalangi jalan cewek bodoh." Sontak dengan emosinya, loli itu pun berkata, "Jangan panggil aku seperti itu," ungkap loli imut itu. Dan tak beberapa lama kemudian dengan gaya cantiknya ia memperkenalkan diri. "Aku adalah ibu dari setiap pahlawan, dan aku adalah Hildegreen, dewi kelas atas." Beralih ke semua orang, setelah mendengar perkenalan Hildegreen, semuanya pun terheran-heran oleh perkataannya. Setelah itu Hildegreen pun langsung berkata kembali karena keraguan mereka, "Jika kalian mengetahui subjeknya, tidakkah kamu dapat langsung melawan aku semua tanpa ragu-ragu?" ungkap Hildegreen. Setelah itu para dewa pun tidak terima dari perkataan Hildegreen dan dengan marahnya ia berkata, "Jangan abaikan kami, dewa yang lebih rendah. Kita juga dewa," ungkap si botak. Dan tak butuh waktu lama, Hildegreen langsung mengeluarkan auranya. Terlihat beberapa dewa terhempas oleh aura Hildegreen. Dan di sini Hildegreen pun berkata, "Kemarilah kau orang-orang tolol," ungkap Hildegreen. Dan seketika para dewa pun terprovokasi oleh omongan Hildegreen. Dan seketika para dewa menyerang Hildegreen. Beralih ke Hildegreen dengan senyum percaya dirinya, ia berkata, "Ya bagus, maju ke sini dan menjadi pecundang," imbuhnya. Dan setelah itu dengan hempasan satu tangannya, si botak itu pun terhempas jauh ke belakang. Dan seketika para dewa pun sangat terkejut dengan kekuatan loli di hadapannya. Dan scene pun beralih ke Kim Il Yong. Terlihat Kim Il Yong baru sadarkan diri dan ia pun berkata, "Di mana aku?" ucap Kim Il Yong. Dan tak butuh lama Hildegreen pun menghampiri Kim Il Yong dan ia berkata, "Oh, kamu sudah bisa membuka matamu," ungkap Hildegreen. Setelah itu Kim Il Yong pun berkata, "Di mana aku?" Dan Hildegreen menjawab, "Ini ada di suatu tempat di antara dimensi yang tak terhitung jumlahnya. Dan hari ini adalah peringatan berdirinya tanah surgawi. Tempat ini hanya dibuka untuk hari ini," ungkap Hildegreen. Setelah itu Kim Il Yong pun berkata kembali, "Dan kamu siapa?" Lalu dengan tersenyum Hildegreen menjawab, "Aku Hildegreen, aku adalah ibu dari semua pahlawan dan legenda hidup." Setelah mendengar perkataan Hildegreen, Kim Il Yong pun sangat terkejut dan ia pun bergumam, "Dewa para pahlawan, apakah ini menguntungkan atau tidak menguntungkan?" Dan tak beberapa lama kemudian Hildegreen dengan polosnya berkata, "Anak dari bumi, kamu sangat penasaran. Dan siapa namamu dan apa impianmu?" ungkap Hildegreen. Setelah itu Kim Il Yong pun bergumam, "Dikatakan bahwa kebohongan tidak bekerja dengan kontrak dewa. Kalau begitu aku akan memilih main aman," ungkap Kim Il Yong. "Namaku adalah Kim Il Yong dan impianku adalah untuk hidup dari keterampilan saya sendiri dalam hidup," ungkap Kim Il Yong sambil tersenyum. Dan beralih ke Hildegreen sambil penuh tanya, Hildegreen pun berkata, "Apa kamu hidup dari kehidupan? Maksudnya itu apa?" Dan seketika Kim Il Yong pun menjelaskan maksudnya bahwa itu berarti aku ingin hidup menjadi tuan tanah yang mengumpulkan uang sewa setiap bulan dari para petualang, ungkap Kim Il Yong dengan semangat. Tetapi Hildegreen merasa konyol setelah mendengar maksud dari Kim Il Yong, sehingga ia bergumam, "Kau yang dipilih oleh dewa heroik ini, dan kamu hanya akan membiarkan hidupmu berjalan seperti itu," gumam Hildegreen. Dan setelah itu Hildegreen berkata kembali dengan wajah kesalnya, "Kamu seharusnya berasal dari dunia ketiadaan, dari konsultasikan," ungkap Hildegreen. Dan Kim Il Yong pun menjelaskan pertanyaannya, "Nona Hildegreen, ada seni bela diri di sana, tetapi tidak ada individu yang sopan.
dan aku juga tidak terlalu ahli dalam seni bela diri. Aku hanya pendekar rendahan yang berkeliaran di siang hari, tetapi di malam hari aku adalah seorang pejuang yang tangguh. Kamu mengerti kan?" Setelah itu Hildegrin pun menanggapi pendekar pedang rendahan itu seperti tentara bayaran. Dan tak beberapa lama kemudian dengan kesalnya Hildegrin pun berkata, "Bukankah pencuri adalah kata-kata yang tepat untuknya?" ungkap Hildegrin. Setelah itu dengan ekspresi konyolnya Kim Il-yong pun membenarkan perkataan Hildegrin. Setelah itu dengan kesalnya setelah mengetahui bahwa Kim Il-yong pencuri, Hildegrin pun berkata, "Kita sudah bertemu, jadi kontraknya adalah..." "Aku tidak punya pilihan lain," gumamnya. Tak lama kemudian Hildegrin pun berteriak kepada Kim Il-yong, "Di dalam situasi ini, meskipun kamu pencuri, tetapi aku akan menjadikanmu pahlawan," ungkap Hildegrin. Tetapi terlihat Kim Il-yong tidak terima atas keinginan Hildegrin yang membuat dirinya menjadi pahlawan. Setelah itu dengan kesalnya Kim Il-yong pun berkata, "Aku menolak. Yang aku butuhkan adalah sesuatu seperti dewa seni bela diri atau sword sign, bukan dewa transformasi tubuh yang sederhana," ungkap Kim Il-yong sambil berteriak ke Hildegrin. Setelah itu dengan kesalnya Hildegrin pun berkata, "Sulit dipercaya, aku memberikan kontrak pertama dari dewa kelas atas." Dan tak butuh waktu lama Hildegrin pun meninju Kim Il-yong sambil berkata, "Kamu penduduk bumi yang sombong dan bodoh. Itu sudah cukup, sekarang pulanglah." Setelah terhempas oleh tinju Hildegrin, ternyata di kehidupan nyata pun Kim Il-yong terjatuh karena akibat tinju Hildegrin. Di sini terlihat Kim Il-yong sambil memegang pipinya, ia berkata, "Sungguh dewa yang kejam," ungkap Kim Il-yong. Dan tak lama kemudian sambil menghampiri Kim Il-yong, penguji itu pun berkata, "Calon petualang Kim Il-yong, kebangkitan kamu berhasil." Dan seketika Kim Il-yong pun berkata sambil mau berdiri, "Jadi apa kelasku?" ungkap Kim Il-yong. Ternyata kelas Kim Il-yong adalah Ronin. Dan untuk titelnya mungkin ini ucapan dari Dewi Hildegrin yang menyebut Kim Il-yong sombong dan bodoh. Dan untuk kekuatan 10 poin, agility 12 poin, stamina 7 poin, mana 0 poin, dan intelijen 7 poin. Setelah itu para penonton pun ricuh karena muncul kembali kelas Ronin, dan kelas Ronin adalah kelas unik yang baru muncul, tetapi orang-orang pun baru menyadari bahwa Kim Il-yong mananya 0 poin. Jadi Kim Il-yong tidak dapat menggunakan skillnya apabila tanpa mana, ungkap para penonton. Sehingga para penonton menyayangi kemampuan Kim Il-yong. Dan tak beberapa lama kemudian terlihat di luar ruangan Hong Hwa-yun masih melihat Kim Il-yong, dan setelah mengetahui Kim Il-yong tidak mempunyai mana, Hong Hwa-yun pun merasa sedih dan seketika ia pun beralih ke Kim Il-yong. Di sini terlihat Kim Il-yong dengan rasa ketidakpercayaannya, ia bergumam, "Itu sebuah kesalahan, bukan?" Setelah itu tak beberapa lama kemudian Kim Il-yong pun melihat jendela statusnya, dan seketika Kim Il-yong pun menekan inaktif, dan tanpa diduga-duga keluar sebuah sistem, dan sistem itu pun tertulis pekerja internal 10. Setelah itu membuat Kim Il-yong terkejut dan ia bergumam, "Astaga, ini bekerja, dan ini nggak mungkin." Setelah itu keluarlah aura warna kuning di dada Kim Il-yong, dan terlihat Kim Il-yong pun merasa bahagia karena kekuatannya kembali. Dan Kim Il-yong pun berkata, "Mungkin ini alasan aku punya mana 0. Setelah itu Kim Il-yong pun membuka jendela keterampilan, dan seketika beberapa keterampilan yang dikumpulkan Kim Il-yong di 7 tahun yang lalu semuanya muncul dan di jendela status. Dan Kim Il-yong pun sangat terkejut dan ia pun berkata sambil tersenyum gembira, "Puncak dunia, semua seni bela diri yang aku cari di daratan Zhongyuan ternyata berada di sini," ungkap Kim Il-yong. Dan dengan bahagia Kim Il-yong pun berkata, "7 tahun aku tidak sia-sia.
Dan setelah itu dengan tatapan serius Kim Il-yong pun bergumam, "Aku bisa pergi untuk putaran lainnya." Dan Shin pun berpindah di ruang tunggu kebangkitan. Terlihat Kim Il-yong dengan aura biru mengelilingi tubuhnya. Ia pun terlihat sangat fokus untuk meditasi menyerap mana. Tetapi terlihat orang-orang itu pun menyemooh Kim Il-yong, apa yang sedang dia lakukan. Dan ada wanita yang berbicara, "Kenapa kamu duduk di sini? Jika kamu perlu, pergi ke kamar mandi," gumam wanita itu. Tanpa menghiraukan perkataan orang lain, Kim Il-yong pun bergumam, lambat." Setelah itu muncul sebuah sistem. Skill bawaan bintang 1 4%. Dalam metode 3 penilaian meningkatkan sebesar 0,001. Dan tak beberapa lama kemudian setelah melihat sistem, Kim Il-yong pun bergumam, "Itu bukan 0, tapi lambat dan stabil, tetapi aku masih membutuhkan metode inti dalam tingkat yang lebih tinggi." Setelah itu sambil menatap sistem, ia pun bergumam, "Mungkin dengan naik level adalah jawabannya," gumam Kim Il-yong. Dan tak beberapa lama kemudian, suara dari instruktur ujian pun terdengar bahwa pelatihan bakat petualang telah dimulai. Hingga hanya setelah pelatihan dan pendidikan yang taat, kamu dapat melanjutkan hidup ke Pangea. Dan beralih ke penguji Do Yun Lee, terlihat ia sedang menyapa calon petualang. Dan ia pun berkata, "Saya Do Yun Lee dari Asosiasi Petualang, instruktur kalian untuk pelatihan bakat ini." Dan setelah berbicara panjang dan lebar, Do Yun Lee pun menyuruh untuk para calon petualang menggunakan gelang itu sebelum memasuki Pangea. Dan gelang itu adalah bahwa kalian seorang petualang, dan gelang itu dapat menerjemahkan bahasa Pangea. Dan apabila petualang tanpa gelang itu kemungkinan besar adalah orang luar atau pembunuh dari negeri lain, ungkap Do Yun Lee. Dan kegunaan gelang ini pun bisa berbicara dengan para dewa perjanjian. Dan setelah itu semua orang pun mencoba gelang itu. Untuk menghubungi dewa masing-masing. Akan tetapi di saat Kim Il-yong akan mencobanya, tetapi tidak ada tanggapan dari gelang itu. Kemungkinan Dewa Hildegreen marah. Dan tak beberapa lama kemudian, instruktur pun berkata kembali, "Sekarang mari kita mulai dengan pelatihan bakat. Pertama, calon petualang harus menemukan senjata yang tepat dan instruktur di depan mereka. Setelah itu, para calon petualang memilih senjata mereka masing-masing." Dan Kim Il-yong pun ikut memilih senjata yang ia gunakan. Setelah mencari, Kim Il-yong pun sudah menemukannya, sebuah pedang dengan nomor senjata 700194 dan 700190. Pedang baja dan hujan dikonfirmasi. Setelah calon petualang memilih pedang, mereka pun kembali ke tempat semula sambil mendengarkan ocehan instruktur penguji. Dan tak butuh waktu lama, para calon petualang disuruh berlari. Dan di saat para calon petualang berlari, instruktur itu menyemangati dengan kata-katanya, "Ini adalah pelatihan yang telah dilalui oleh kalian semua kelas S yang mempesona dan cemerlang. Jadi lari, terus lari pemula. Dan setiap butir keringat yang kalian keluarkan sekarang adalah untuk membangun masa depan kalian," ungkap sang instruktur dengan menggebu-gebu. Dan beralih ke Kim Il-yong, sambil berlari ia pun bergumam, "Moral semua orang telah berubah, dan aku memulai sebagai pengemis dan akhirnya berubah sebagai warga negara kelas 1, gumam Kim Il-yong. Dan tak lama kemudian dengan bercucuran keringat yang banyak, ia pun bergumam kembali, "Mengapa begitu sulit bagiku untuk mencari nafkah dalam kehidupan ini?" gumam Kim Il-yong. Dan seketika sebuah notif sistem pun muncul, permintaan telah dibuat. Dan tak lama kemudian Kim Il-yong pun tersadar dan terkejut. Ia pun bergumam, "Permintaan? Apakah ada hal yang seperti ini?" gumam Kim Il-yong sambil terheran-heran. Dan berakhirlah setelah Kim Il-yong meminta permintaan, setelah itu keluarlah sebuah notif sistem dan terlihat sistem itu mengeluarkan quest.
terhadap Kim Il Yong, dan notif quest itu adalah jalan menuju menjadi pahlawan. Kesulitan rendah. Detail permintaan. Pahlawan yang terengah-engah tidak menarik. Mari latih stamina kita. Achievement running 5000 meter. Push up 150 kali. Sit up 150 kali. Request reward 75 XP point. Muscle strength stat 1 poin. Setelah melihat ada quest di sistem, Kim Il Yong bergumam, apakah ini tingkat kesulitan terendah? Hadiahnya sangat sedikit, dan apalagi ini pahlawan. Lalu dengan raut wajah muram, Kim Il Yong pun bergumam kembali, bangsawan ini masih bermimpi salah, apa yang harus kulakukan? Dan kemudian sistem pun muncul kembali dengan quest yang lebih sedikit yang harus dilakukan, dengan lari 5 meter. Push up 1 kali, sit up 1 kali, hadiah quest, poin XP. Setelah itu dengan frustasi Kim Il Yong bergumam, apakah saya benar-benar harus melakukan ini? Dasar quest dari dewa kecil ini mempunyai temperamen buruk. Kemudian tanpa ambil pusing, Kim Il Yong langsung menghubungi dewa Hildegreen. Akan tetapi masih tidak ada jawaban dari Dewi Hildegreen, dan kemudian Kim Il Yong kembali berkata dengan kesalnya, apa Dewi ini mempunyai gaya yang seperti ini? Ini seperti anak kecil. Setelah itu, hari pun berganti keesokan harinya. Terlihat Kim Il Yong melakukan quest yang tertera di sistem. Dan di sini dengan terengah-engah Kim Il Yong bergumam, saya merasa seperti akan mati. Bahkan setelah menyelesaikan latihan sprinting, saya melanjutkan latihan mandiri. Dan saya tidak tahu cara beristirahat, bahkan setelah menyelesaikan permintaan pertama. Jadi saya terus berjalan, dan keesokan harinya akhirnya lari 7000 meter telah selesai. Kemudian Kim Il Yong pun melanjutkan latihan dengan push up. Dengan tekad yang ingin menjadi kuat, ia bergumam, bagaimana saya bisa beristirahat? Pelatihan tidak pernah mengkhianati Anda, dan semakin banyak berkeringat semakin kuat. Dan tetesan keringat ini adalah membangun masa depanku. Beralih ke para peserta latihan. Setelah melihat Kim Il Yong bekerja keras atas latihannya, seseorang berkata, kenapa orang itu bekerja keras seperti itu? Dan orang berjas menjawab, mungkin karena dia tidak punya mana dan harus mengandalkan tubuhnya. Kemudian wanita di samping lelaki berjas menanggapi, itu bodoh, tanpa mana kamu tidak bisa menggunakan keterampilan. Dan kembali ke Kim Il Yong yang dalam mode push up, dan ia pun bergumam, tertawalah sebanyaknya yang Anda inginkan, aku akan pergi dengan caraku sendiri. Kemudian tak beberapa lama kemudian sebuah sistem pun muncul. Jalan menjadi pahlawan permintaan kedua selesai, hadiah quest 150 XP, stamina 1 poin, dan Anda telah naik level menjadi level 4. Tak lama kemudian setelah Kim Il Yong mengetahui quest kedua telah selesai dan telah naik level, Kim Il Yong merasa bahagia dan ia pun berkata, saya selesai, terima kasih Nona Hildegreen, ternyata Anda benar-benar luar biasa. Kemudian Nona Hildegreen menjawab dengan marahnya, diam kau. Lalu dengan cepatnya Kim Il Yong melihat jamnya. Setelah itu Kim Il Yong menghubunginya kembali, akan tetapi sama seperti biasanya Nona Hildegreen tidak merespon, tetapi Kim Il Yong menyadari bahwa Nona Hildegreen selalu ada di sekitarnya karena dia menanggapi ketika Kim Il Yong berteriak. Setelah itu beralih di ruang kantin. Terlihat orang-orang sangat kecewa atas makanan yang ada di kantin pelatihan. Terlihat Kim Il Yong sembari makan, ia pun memperhatikan keributan itu. Setelah itu ia terkejut dengan ada notif pesan masuk, ternyata teman Kim Il Yong yang mengirim pesan. Setelah itu dengan menangis Kim Il Yong berkata kepada temannya bahwa mananya 0, dan temannya menjawab, apa yang kamu bicarakan? Jangan berbohong padaku. Kim Il Yong menjawab, itu benar, manaku 0. Lalu temannya menanggapi kembali, apa-apaan, apa kamu baik-baik saja? Di saat akan membalas kembali pesan dari temannya, tiba-tiba Kim Il Yong terkejut atas ada seseorang memanggilnya. Hello senior. Ternyata orang yang memanggil itu adalah Hong Wayun. Setelah itu Kim Il Yong dengan rona merah di wajahnya, ia bergumam sambil melihat Hong Wayun dari dekat. Sungguh dia benar-benar cantik, dan aku tahu juga dia membuat banyak orang pria menangis. Kemudian beralih kembali ke Hong Wayun. Setelah menyapa ia berkata, saya melihat Anda
latihan seperti raksasa. Lebih awal, apakah kamu baik-baik saja?" Lalu Kim Il Yong dengan bingungnya menjawab, "Maaf, saya tidak mengetahui seorang junior seperti kamu." Kemudian Hong Wayun menanggapi kembali, "Aku tahu kamu seorang senior." Setelah itu Kim Il Yong berkata kembali, "Aku tidak tahu Anda, tapi Anda tahu saya," ungkap Kim Il Yong sambil memperhatikan wanita di depannya. Dan dengan seriusnya Hong Wayun menjelaskan bahwa kami pada bagian departemen yang sama, benar kan? Saya belajar material dan engineering. Tidak, sekarang itu disebut material monster departemen. Kemudian Kim Il Yong menanggapinya, "Apakah Anda kembali sebelum saya?" Dengan terkejut Hong Wayun menjawab, "Ya senior, kau tidak ingat saya, kami bertemu di orientasi juga." Dengan sambil mengingat Kim Il Yong berkata, "Saya benar-benar tidak ingat, tapi bagaimana kamu tahu siapa saya?" Setelah itu Hong Wayun menanggapi, "Aku juga tidak tahu, tapi ada rumor tentang siswa SMA ada yang kembali. Selain itu, senior melakukan yang aneh. Jadi saya tidak bisa melupakan itu." Kemudian dengan menahan sakitnya, setelah mengingat masa lalunya sambil memegang kepala, Kim Il Yong berkata, "Saya hampir lupa tentang apa yang telah terjadi 7 tahun yang lalu." Sambil terkejut, setelah mendengar Kim Il Yong kembali setelah 7 tahun, Hong Wayun berkata, "Tidak tahu kenapa senior tidak bisa mengingat apapun, dan juga aku kembali hanya dalam 1 tahun." Kemudian Kim Il Yong menanggapi, "Tapi junior." Sebelum melanjutkan perkataannya, Hong Wayun berkata, "Panggil saja aku Wayun, dan saya bertemu senior menemukan lebih banyak berbicara yang menyenangkan dengan senior." Beralih di perbincangan Hong Wayun dan Kim Il Yong, terlihat seseorang menghampiri mereka berdua, dan ia pun berkata, "Wow, apakah Anda?" "Hong Wayun, senang melihat Anda di sini." Kemudian Hong Wayun menanggapi sambil kebingungan, "Siapa Anda?" Setelah itu orang itu berkata kembali, "Saya sering melihat Anda dengan kakak Huayun di clan gathering, kamu ingat? Dan Anda duduk di meja sebelah Huayun." Tetapi dengan tatapan tidak sukanya, Hong Wayun menjawab, "Aku benci kepada orang-orang yang mendadak berbicara kepada saya." Tetapi dengan santainya orang itu menanggapi, "Namun kamu berdua berkenalan dan Anda juga terlihat berbicara dengan sukacita." Setelah itu Hong Wayun menjelaskan bahwa kita senior dan junior dari universitas, dan kemudian dengan sok kenal dan tertawa orang itu menanggapi, "Oh begitu, Anda saling tahu dari sebelumnya." Tak lama kemudian terdengar suara yang keluar dari pengeras suara yang berkata, "Perhatian kepada semua petualang, makan siang telah berakhir, silakan berkumpul di pelatihan 11 untuk pelatihan berikutnya." Setelah itu kembali ke Kim Il Yong dengan semangatnya setelah mengetahui bahwa ujian calon petualang akan dimulai, dan ia bergumam, "Oh, jadi apakah kalian datang dengan saya lagi? Pelatihan adalah salah satunya cara untuk bertahan, dan apakah akan ada lagi misi lainnya?" Beralih ke tempat pelatihan. Ternyata tempat pelatihan berada di sebuah gua, dan terlihat seorang instruktur berkata, "Apakah semua orang sudah mengisi perut sebelum datang?" Kemudian para calon petualang dengan serentak menjawab, "Sudah." Kemudian instruktur itu berkata kembali, "Pelatihan ini sekarang melibatkan Dungeon, dan di dalamnya terdapat goblin dan mereka sulit melawan. Tetapi mereka sempurna untuk menunjukkan hasil dari keterampilan yang Anda miliki." Kemudian beralih ke Kim Il Yong. Setelah mendengar keterangan dari instruktur penguji, Kim Il Yong bergumam dengan tersenyum, "Pelatihan ini dibuat dari chimera yang bermutasi dari slime dan goblin. Sedangkan monster goblin memiliki kekuatan yang lemah, tapi pertahanannya cukup kuat karena kulitnya yang sangat keras. Jadi saya sangat suka pelatihan ini, karena saya ingin menguji martial art yang sudah saya miliki." Kembali lagi ke instruktur penguji. Dengan tersenyum yang penuh arti, ia kembali berkata bahwa pelatihan kali ini akan dilakukan oleh membentuk sebuah tim, ungkap sang instruktur. Dengan demikian para calon petualang terkejut. Begitu juga dengan Kim Il Yong yang harus membuat sebuah tim. Setelah itu instruktur berkata kembali, "Omong-omong, pelatihan ini akan dilakukan dalam jangka waktu tertentu, dan hasilnya akan dilihat oleh anggota klan besar dan klan-klan lainnya." Tak beberapa lama kemudian, dengan khawatirnya Kim Il Yong berkata sambil melihat para anggota calon petualang,
Brengsek, saya tahu ini akan terjadi dan saya harus bekerja membangun hubungan dengan lainnya lebih jujur. Tak lama kemudian sambil melihat Hong Wayun, ia berkata, "Oh, ada orang itu." Setelah itu Kim Il Yong menghampirinya dan ia pun berkata, "Hei, apakah kau ingin bekerja sama dengan saya?" Dengan terkejut Hong Wayun melihat Kim Il Yong dan ia berkata, "Apa?" Setelah itu dengan kesalnya Hong Wayun berkata kembali, "Senior, jangan berbicara seperti itu." Kemudian dengan seriusnya Kim Il Yong berkata kembali, "Ayo party bersama saya. Apakah Anda membenci ini?" Terlihat wajah Anda yang sangat kesal. Dengan bingungnya Hong Wayun berkata kembali, "Tidak, ini tidak seperti itu." Lalu dengan serius Hong Wayun berkata kembali, "Biarkan aku memikirkannya." Tak beberapa lama kemudian Hong Wayun dengan senyumnya ia berkata, "Baiklah, ayo lakukan bersama. Jadi senior, aku harus mengumpulkan beberapa orang untuk mengikuti party kita." Setelah itu dengan percaya diri Hong Wayun berteriak, "Siapa yang mau ikut berparti dengan aku?" Tak butuh waktu lama, semua orang dengan semangat ingin mengikuti party Hong Wayun. Setelah melihat semua orang berkerumun, dengan tersenyum Hong Wayun berkata, "Jangan terburu-buru dan jangan juga berkelahi." Setelah itu dengan cepatnya orang-orang sudah berkumpul di sisi Hong Wayun dan terlihat Hong Wayun berkata di antara para calon petualang, "Baik, semuanya ayo lakukan yang terbaik." Dan orang berbaju putih dengan tameng di tangannya, ia memperkenalkan diri, "Saya Kang Baik Chol. Saya akan membahas kebaikan Anda dengan upaya terbaik dan saya di sini menjadi tank." Kemudian orang yang menyapa Hong Wayun di kantin pun masuk ke party Hong Wayun dan orang itu pun memperkenalkan dirinya. "Nama saya adalah Kim Oh Hyun dan aku kelas assassin." Akan tetapi Hong Wayun mengabaikan Oh Hyun dengan cepat. Ia beralih ke Lee Jin Ho dan Kim Mina. Setelah itu Hong Wayun berkata, "Baik, sekarang mari kita lakukan posisi untuk hunting efisien. Di sini Kang Baek Cheol akan mengambil pimpinan, sementara Lee Jin Ho dan Kim Mina akan ditempatkan di belakang. Dan kau Kim Oh Hyun dan aku akan mengambil di titik pusat." Dengan tersenyum Oh Hyun menjawab, "Ah iya." Beralih ke Kim Il Yong. Dengan melihat Hong Wayun, ia bergumam dengan tersenyum, "Benar-benar keluarga petualang." Dengan cepat dia bisa menganalisis secara instan dan memberikan perintah yang tajam. Setelah itu Hong Wayun menghampiri Kim Il Yong dan ia pun berkata, "Di mana Anda ingin berdiri?" Dengan cepatnya Kim Il Yong menjawab, "Di mana saja." Beralih ke Lee Jin Ho dan Kim Oh Hyun. Dengan meremehkan MC kita yang mengatakan posisi mana saja ia bisa ditempatkan, Kim Oh Hyun berkata dengan menyepelekannya, "Apakah penting di mana dia berdiri? Orang itu bahkan tidak punya mana." Dan Lee Jin Ho menambahkan, "Jadi tolong jangan ganggu kami, tinggallah jauh dari posisi kami." Dengan seketika Kim Il Yong menjawab perkataan mereka berdua yang meremehkan Kim Il Yong, "Aku akan berdiri menjaga dengan Tuan Kang." Setelah itu dengan lantangnya Kim Il Yong berkata, "Apakah kamu grogi?" Lalu Kang Baik menjawab, "Tidak, saya baik-baik saja." Dan tak lama kemudian tim party Huayun sudah berada di dalam goa. Setelah itu dengan tersenyum Kang Baik berkata, "Tuan Kim Il Yong, ayo lakukan yang terbaik. Kami akan segera menjadi perisai party." Akan tetapi dengan memasang wajah malasnya Kim Il Yong bergumam, "Hahaha, ini sangat mengecewakan." Dan tak beberapa lama berjalan dengan insting yang kuat, Lee Jin Ho berkata, "Berhenti, aku merasa sesuatu di depan." Kemudian dengan tatapan serius Kim Il Yong berkata, "Bagaimana bisa? Di sana banyak goblin." Setelah itu Lee Jin Ho memprediksikan beberapa banyak goblin yang berada di depan dan ia berkata, "Di sana ada 2. Oh tidak, itu tampaknya seperti ada lebih dari 6, ungkapnya. Kemudian dengan terkejut Lee Jin Ho berkata, "Mereka datang." Tak lama kemudian dengan sigapnya Kang Baek yang seorang pemimpin, ia langsung mengeluarkan skill bertahan dan ia pun berkata, "Setiap orang bersiap untuk menyerang dan aktifkan keahlian masing-masing." Tetapi setelah itu ternyata goblin sudah mengepung tim party Huayun dan Kim Il Yong berkata, "Kita sudah dikepung." Tak lama kemudian Lee Jin Ho dengan cepatnya menyerang para goblin. Begitu juga Huayun pun menyerang para goblin. Akan tetapi
Serangan itu tidak dapat melukai para goblin karena kulitnya yang tebal. Sedangkan terlihat Kim Il Yong masih memperhatikan keadaan yang terjadi dan ia pun bergumam, Lee Jin Ho dan Hua Yun adalah seorang pemula tanpa pengalaman bertarung dan kondisi pertarungan ini adalah pengalaman mereka. Jadi terlihat mereka sangat terkejut. Di saat menganalisa situasi, tak lama kemudian sebuah quest muncul dan quest itu bernama Bukti Pahlawan. Rincian misi, krisis adalah tahap untuk pahlawan. Ayo panen tengkorak dari semua goblin. Dan tak butuh lama, Kim Il Yong bergumam, baiklah, aku sudah menunggu untuk ini, karena saya adalah master seni bela diri dan anjing perang. Setelah itu keluar aura energi dalam dari badan Kim Il Yong dan Kim Il Yong bergumam, saya dapat merasakan aliran energi dalam saya dan otot saya bereaksi dengan cepat. Kemudian setelah aura energi sudah mengaliri tubuh Kim Il Yong dengan ganasnya, Kim Il Yong menebas para goblin dan satu persatu goblin sudah hilang oleh serangan Kim Il Yong. Setelah itu dengan tatapan tajamnya ia berkata kembali, dalam seni bela diri semuanya harus naluriah. Kemudian dengan satu tebasan kembali tangan goblin sudah terputus oleh tebasan Kim Il Yong dan ia pun bergumam kembali, tidak apa-apa, tubuh saya masih ingat dari teknik 3 pedang. Pertama, melangkah maju dengan kaki kiri dan saya bisa melakukan sebanyak itu tanpa bantuan keahlian apapun. Beralih ke Hua Yun dengan terkejut setelah melihat skill pedang dari Kim Il Yong, ia bergumam, bagaimana dia bisa melakukan itu tanpa keterampilan apapun. Beralih kembali ke Kim Il Yong setelah menebas tangan goblin dengan wajah puasnya sambil tertawa. Setelah menebas tangan goblin menggunakan skill 3 pedang dengan tak berbelas kasih dan berperasaan, Kim Il Yong membantai para goblin dengan cepatnya. Dan di saat membantai para goblin dengan senyum puasnya, ia bergumam, saya merasakan aura di ujung jari saya. Setelah itu Kim Il Yong bergumam kembali sambil menebaskan pedangnya. Sensasi yang datang dengan mengalahkan musuh seperti memotong daging. Akan tetapi di saat Kim Il Yong membantai sebagian para goblin, Shin pun berpindah ke Hong Hua Yun, Lee Jin Ho, dan Kim Oh Hyun. Mereka bertiga terlihat sangat terkejut atas pembantaian Kim Il Yong sampai-sampai tidak dapat berkata sepatah kata pun. Setelah itu dengan tatapan mengerikannya sambil tersenyum bagai psikopat berdarah dingin, Kim Il Yong bergumam, apakah saya benar-benar telah kembali sebagai seniman bela diri? Setelah itu dengan keringat dinginnya dan dengan tatapan tidak percaya, Hong Hua Yun berkata, apa? Dia menebas goblin yang sangat keras dan sangat mudahnya. Kembali lagi Kim Il Yong setelah membantai sebagian para goblin, sekarang tersisa beberapa goblin berada di depannya. Dan seketika para goblin berteriak dengan ganasnya seakan-akan ingin membantai Kim Il Yong. Tetapi itu tak berarti oleh Kim Il Yong. Dengan secepatnya tanpa ada kompromi, Kim Il Yong menebas kepala goblin itu sehingga membuat kepala goblin itu terputus dari badannya. Dan kejadian itu terlihat oleh anggota party Hong Hua Yun sehingga mereka sangat terkejut dan dengan tatapan tak percaya Hong Hua Yun berkata, saya bertarung sambil mengingat nasihat kakak lelaki saya agar tetap tenang, namun saat kami menghadapi para goblin semuanya menjadi kacau. Setelah itu Hong Hua Yun sambil menatap muka Kim Il Yong, ia berkata kembali, bagaimana dia bisa begitu tenang seperti itu di saat membantai para goblin yang sangat kuat dan badannya keras. Beralih ke Kim Mina dengan keringat dinginnya dan tatapan tidak percaya melihat pembantaian yang dilakukan oleh Kim Il Yong, ia berkata, hei Kim Oh Yun, bukankah dia pecundang? Apakah ini kekuatan satu-satunya? Kelas seperti itu, ini sangat tidak adil, ungkapnya. Kemudian beralih kembali ke Hong Hua Yun dengan tatapan tercengang melihat pembantaian yang dilakukan Kim Il Yong. Tiba-tiba ia dikagetkan oleh pemberitahuan Dewa Good of Harvest dari gelangnya. Dan dewa itu berkata, meskipun Hildegreen adalah dewa yang kekanak-kanakan dan dia berisik bahwa dia juga pandai berhitung dan memiliki mata yang tajam untuk orang itu. Dan dia juga diam-diam bergumam bahwa mungkin ada beberapa manfaat tersembunyi dari hadiah yang menggunakan 0 mana. Dan kemudian dengan tatapan yang penuh arti bersamaan dengan senyuman yang manis, Hong Hua Yun bergumam, saya pikir saya mungkin telah menemukan seseorang
Jika kami berhasil merekrut, klan kami akan sukses total. Tetapi masalahnya adalah bagaimana membujuk senior bergabung ke klan kami. Setelah itu, dengan terkejut sambil melihat gelangnya, suara dewa berkata kembali, "Aku bahkan Dewa Harpes sangat menginginkannya, dan aku bahkan akan menggunakan tubuhku untuk membujuknya." Dengan senyuman. Setelah itu, dengan rona wajah memerah sambil terkejut, ia berkata, "Apa yang kamu bicarakan? Tidak peduli seberapa besar kita ingin merekrutnya, itu tidak mungkin." Dan Sin pun beralih di luar ruang asosiasi. Terlihat anggota asosiasi telah berkumpul untuk menantikan calon petualang siapa yang pertama keluar dan memecahkan rekor di tes kali ini. Setelah itu, wanita berambut coklat berkata, "Dengan 2 orang kembali kali ini kita bisa mengharapkan rekor baru, benar kan?" Kemudian Direktur Kim Myung menjawab, "Tidak, kali ini kami menetapkan tingkat kesulitan pelatihan tinggi." Kemudian wanita berambut coklat menanggapi kembali, "Jadi tidak akan ada rekor baru." Setelah itu wanita itu berkata kembali, "Apa tingkatan kesulitannya? Kenapa tiba-tiba?" Lalu Direktur Kim Myung menanggapi, "Tidak, pangnya sedikit rumit untuk hari ini." Setelah itu sambil tersenyum Kim Myung berkata kembali, "Karena konflik batinku banyak juga orang luar, jadi aku harus berlatih lebih keras mulai sekarang." Dan tak beberapa lama kemudian beralih dari percakapan antara anggota asosiasi tentang pelatihan hari ini karena sulit untuk mendapatkan rekor baru dikarenakan level pelatihan sudah ditingkatkan. Tetapi tanpa mereka perkirakan, ternyata sebuah pintu yang tertutup akhirnya sedikit demi sedikit terbuka. Dan anggota asosiasi pun berkata, "Mereka ada yang keluar." Dan Sin pun berpindah ke pintu Dungeon. Terlihat orang yang pertama keluar adalah Hong Wayun, lalu diikuti oleh Kang Baek Cheol dan Kim Oh Hyun dengan penampilan yang dipenuhi darah dari para goblin. Setelah itu, dengan terkejut Direktur Kim Myung berkata sambil melihat waktu di depannya, "Itu rekor baru, bukan?" Wanita di samping direktur berkata sambil terkejut, "Apa? Bukankah asosiasi menaikkan tingkat kesulitan?" Lalu Direktur Kim Myung menanggapi, "Ya, tetapi tetap saja." Dan tak beberapa lama kemudian orang botak di samping General Manager wanita berambut kuning ia berkata, "General Manager, kita harus merekrut wanita itu apapun yang terjadi." Kemudian dengan tersenyum wanita berambut kuning itu berkata, "Ya, saya sangat setuju dan saya akan memanggil tim akuntansi untuk meningkatkan anggaran perekrutan." Dan Sin pun kembali ke pintu Dungeon. Setelah Hong Wayun dan kawan-kawan keluar, terlihat dengan berlumuran darah di baju dan wajahnya, Kim Il Yong pun keluar dari Dungeon itu. Dan para anggota asosiasi pun sangat terkejut dan mereka pun berkata, "Siapa orang itu?" Tetapi Sin pun beralih ke ruang pelatihan. Terlihat Kim Il Yong dengan susah payah melakukan pull up. Dan di samping Kim Il Yong, terlihat Hong Wayun berkata, "Senior, tolong hentikan membuat suara-suara aneh seperti itu." Kemudian latihan pull up Kim Il Yong pun selesai dan kemudian Kim Il Yong memikirkan sesuatu. Setelah itu dengan seketika Kim Il Yong mengeluarkan skill yang bernama Blue Dragon. Dengan seketika notif sistem pun muncul. Teknik 3 pedang tahap ke-6 menjadi 16%. Setelah itu dengan semangatnya sambil berlatih pedang Kim Il Yong bergumam, "Saya membantai goblin di Dungeon tanpa meninggalkan jejak." Setelah itu tingkat seni bela diri saya meningkat secara nyata. Setelah itu dengan sikap seorang samurai, ia menyudahi latihannya. Dan kemudian sambil menyarungi pedangnya, Kim Il Yong pun bergumam, "Mari kita periksa semua persediaan secara perlahan dan dengan pasti." Dan tak beberapa lama kemudian Kim Il Yong pun melihat sebuah sistem. Dan ia pun dengan memperhatikan dengan seksama bahwa tertulis di sistem itu adalah gerakan eksekusi yang sempurna, tingkat keterampilan melebihi target, dan kemudian sistem pun kembali muncul. Teknik 3 pedang ke-7 dari 1%. Dan dengan tersenyum Kim Il Yong berkata, "Setelah melihat sistem itu tidak memakan waktu lama, jadi dengan kecepatan ini saya akan dapat segera memulihkan tingkat kultivasiku." Setelah itu dengan tatapan serius Kim Il Yong bergumam, "Saya kecanduan untuk mencapai tingkat seni bela diri yang lebih tinggi."
Dan ironisnya seperti saya akan mencapainya di bumi. Dan tak beberapa lama kemudian Hong Wayun menghampiri Kim Il Yong dan ia pun berkata, "Senior, bukankah kamu lelah karena berlatih begitu keras? Anda mungkin tidak mengetahuinya, tetapi tangan Anda benar-benar lelah." Lalu Kim Il Yong menjawab, "Tidak apa-apa, saya akan kembali ke tangan yang dulu saya, tangan pertapa." Kemudian dengan tersenyum, Hong Wayun berkata kembali dengan tersenyum, "Senior, setelah selesai pelatihan, bisakah kita bicara serius? Saya tidak akan menyita waktu yang lama." Setelah itu sambil tersenyum bergumam, "Saya akan menolak karena saya tidak punya waktu luang untuk Anda." Lalu dengan tatapan serius Kim Il Yong berkata, "Tidak, masih ada banyak waktu pelatihan yang tersisa." Dengan termenung Hong Wayun berkata karena ditolak, "Baiklah, aku mengerti." Setelah itu Hong Wayun berlalu pergi meninggalkan Kim Il Yong sambil berkata, "Tolong beritahu saya ketika Anda punya waktu berikutnya." Akan tetapi sambil melihat Hong Wayun, Kim Il Yong bergumam, "Dia benar-benar membuat saya gelisah dalam banyak hal." Tetapi setelah itu tanpa ambil pusing akan kehadiran Hong Wayun, Kim Il Yong dengan tatapan tersenyum sambil mengeluarkan 3 bilah pisau kecil di sela-sela jarinya. Ia bergumam, "Tapi aku tidak bisa menyia-nyiakan momen ini, dan pelatihan selanjutnya yang akan saya lakukan adalah teknik angin, teknik tinju, dan tenaga dalam." Setelah itu dengan kekuatan badasnya Kim Il Yong menghempaskan 3 bilah pisau itu, dan seketika 3 bilah pisau itu menancap di dinding dan terjadi retakan di sekitar tancapan pisau itu. Lalu tak beberapa lama kemudian sistem pun muncul. Kemahiran dalam teknik angin telah meningkat. Teknik angin tahap 1 meningkat 15%. Beralih kembali ke Kim Il Yong dengan tersenyum setelah mengetahui kenaikan teknik angin, ia bergumam, "Bagus, latihan dan latihan lagi. Saya telah mendapatkan kelas yang meningkatkan semangat dengan manfaat khusus. Saya tidak mampu untuk beristirahat." Setelah itu dengan semangatnya Kim Il Yong berteriak, "Tidak peduli berapa banyak saya berpikir tentang hal itu sangat menakjubkan, Dewi Hildegreen. Dan Anda mungkin menjadi dewa yang lebih menakjubkan dari yang Anda pikirkan." Tak butuh waktu lama, Hildegreen pun menjawab perkataan Kim Il Yong. Dewi pahlawan mendecakkan lidahnya dan berkata, "Apakah baru menyadarinya sekarang?" Kemudian Kim Il Yong menghubungi Hildegreen dan ia berkata dengan senangnya, "Hah? Itu kamu, Dewi Hildegreen?" Hildegreen menjawab. Dewi pahlawan mengangguk dengan sungguh-sungguh sebagai tanggapan. Dengan merasa aneh, Kim Il Yong berkata kembali, "Tapi kenapa kau berbicara seperti itu?" Lalu dengan membentak Kim Il Yong, Dewa pahlawan mengatakan bahwa ini karena kekuatan batu permata di gelangmu. Kim Il Yong menjawab, "Oh, saya mengerti. Tetapi apakah Anda benar-benar marah sekarang?" Hildegreen menjawab. Dewa pahlawan bertanya siapa yang marah, tetapi dengan menghembuskan napas melalui hidungnya. Akan tetapi berbanding terbalik dari perkataan Hildegreen yang tidak marah, tetapi batu permata di gelang Kim Il Yong jelas-jelas berwarna merah, yang menandakan bahwa Hildegreen saat ini dia sedang marah. Dengan tersenyum Kim Il Yong berkata kembali, "Oke, kalau begitu izinkan saya mengajukan pertanyaan. Terkadang saya melihat kues ini. Apakah itu diberikan oleh Anda, Dewi Hildegreen?" Kemudian Hildegreen menjawab. Dewa pahlawan mengatakan bahwa keinginannya tercermin sampai batas tertentu, tetapi sebagian besar permintaan didasarkan pada takdir yang tak terlihat. Setelah mendengar jawaban Hildegreen sambil tersenyum, Kim Il Yong berkata, "Oh, jika keinginannya tercermin sampai batas waktu tertentu, kenapa tingkat kesulitannya rendah, tetapi poin XP mengalir deras?" Hildegreen menanggapi. Dewa pahlawan dengan tegas menggelengkan kepalanya dan mengatakan bahwa itu di luar kemampuannya. Dengan termenung Kim Il Yong bergumam, "Ah, mengecewakan. Apakah tidak mungkin memanfaatkannya seperti itu?" Kemudian Hildegreen berkata seakan mengerti pikiran Kim Il Yong. Dewa pahlawan mendecakkan lidahnya dan berkata bahwa pahlawan seharusnya tidak hanya mencari jalan yang mudah, dan Dewa pahlawan memberitahu Anda untuk menjadi pahlawan yang mengatasi kesulitan dan kesulitan.
Setelah itu dengan tersenyum Kim Il Yong berkata, "Oh, Hildegreen menjadi pahlawan hanya membuatmu menderita dan itu tidak sepadan." Dan setelah itu Kim Il Yong menebaskan pedangnya sambil bergumam bahwa pada akhirnya kekuatanlah yang menggerakkan dunia. Dan bagi saya kekuatan itu seni bela diri. Dan apakah Anda seorang pahlawan atau bukan, kekuatan adalah segalanya di dunia ini. Lalu dengan semangatnya yang dipenuhi arti, Kim Il Yong berkata, "Jadi tolong lanjutkan dan kirimkan quest dan challenge-nya yang lain." Akan tetapi dengan pusingnya Dewi Hildegreen berkata, Dewa pahlawan menghela napas dan bertanya-tanya mengapa dia berakhir dengan klien seperti itu. Beralih kembali ke Direktur Kim Myong. Terlihat Kim Myong berkata dengan menjelaskan, "Ini sudah sesi latihan terakhir. Sulit untuk mengucapkan selamat tinggal pada sinar matahari. Ini sangat menyedihkan dan Anda akan segera meninggalkan bumi. Namun ada gerbang terakhir yang menghalangi jalan Anda." Setelah itu dengan mengubah sikapnya yang menggebu-gebu, ia berkata, "Siapapun yang ingin menjelajahi ke Pangea harus melewati tempat yang disebut Dungeon Frog." Kemudian dengan rasa keterkejutannya Kim Il Yong bergumam, "Apa? Dungeon of Rope?" Setelah Kim Il Yong mengetahui pelatihan terakhir adalah Dungeon of Rope, dengan keringat dingin Kim Il Yong bergumam, "Dungeon of Rope itu adalah dungeon dimensi netral yang bukan milik bumi atau Pangea. Dan apa yang disebut dungeon tutorial adalah dikatakan telah dibangun dengan maksud untuk mengajar para petualang untuk berhati-hati dan tidak membuat keputusan yang tergesa-gesa." Dan beralih dari keterkejutan Kim Il Yong, Shin pun beralih ke Direktur Kim Myon. Dengan lantangnya ia berkata, "Tidak seperti latihan yang Anda lakukan dengan para goblin. Di sini ada monster nyata yang benar-benar ingin membunuh dan memakan Anda." Setelah itu dengan nada berteriak, Direktur Kim Myon berkata kembali, "Jadi jika Anda takut, sekarang adalah kesempatan Anda untuk mundur. Akan tetapi kenapa ini terbuka untuk kalian? Karena kami akan mengawasi kalian dan juga kami akan meminjamkan armor tingkat magic sebagai tindakan pengamanan." Setelah itu, Shin pun berpindah di tempat peminjaman item magic. Terlihat Kim Il Yong pun sedang memilih item magic yang Kim Il Yong perlukan. Dan tak butuh waktu lama, Kim Il Yong pun sudah mendapatkan item magic yang ia inginkan. Walaupun tidak sesuai dengan keinginannya. Dan ia pun berkata, "Saya akan mengambil yang ini." Tak lama kemudian setelah Kim Il Yong mendapatkan item magic, terlihat sistem muncul setelah mendeteksi item magic itu. Dan dikatakan bahwa item magic itu bernama Sturdy Boiled Leather Armor. Mempunyai rating magic, defense 11 poin, durability 98 dari 110 poin, efek tidak ada. Setelah para calon mengambil item magic, kita beralih lagi ke Direktur Kim Myon. Terlihat ia berkata dengan lantangnya, "Semua orang pasti sudah memilih armor mereka masing-masing. Inilah saatnya kalian semua membuktikannya." Setelah itu, sebuah portal muncul di atas ruang pelatihan dan seketika orang-orang ditransfer ke area Dungeon of Rope. Tetapi di saat akan ditransfer, terlihat Kim Il Yong dengan senyum yang menyeramkan. Ia bergumam, "Aku tidak peduli apa itu murim atau Pangea. Yang berubah hanyalah panggungnya. Jika sampai, saya akan menunjukkan 7 tahun saya merangkak di dunia murim." Dan tak beberapa lama kemudian, semua orang sudah ditransfer ke Dungeon of Rope. Akan tetapi mereka semua dipisahkan antara para calon petualang. Lalu Shin pun berpindah ke Kim Il Yong yang sudah ditransfer. Terlihat Kim Il Yong memegang kepalanya sambil berkata, "Kepalaku pusing." Tetapi dengan seketika Kim Il Yong mengambil sikap siaga sambil memegang gagang pedangnya. Setelah itu sambil mengeluarkan pedangnya yang seakan siap bertarung, ia bergumam, "Mustahil, apakah monster itu sudah ada di sini?" Akan tetapi kekhawatiran Kim Il Yong sirna setelah melihat sesuatu yang datang adalah Hong Wayun dan temannya. Setelah itu Hong Wayun sambil menghampiri Kim Il Yong, ia berkata, "Senior, apakah kamu baik-baik saja?" Kemudian wanita berpita merah itu mendatangi Hong Wayun dan ia pun berkata, "Apakah orang itu yang Anda bicarakan?" Oke, di sini Mimin akan memperkenalkan wanita yang di samping Hong Wayun yang berpita warna merah itu
bernama Ligia, dan sekarang Mimin akan memanggil dia sebagai Ligia, oke? Setelah itu, dengan menatap Kim Il-yong, Hong Wayun berkata, "Karena senior ada di sini, party kita pasti akan menang dengan mudah." Akan tetapi dengan merendahkan Kim Il-yong, Ligia berkata, "Hong Wayun, kamu tidak salah kan? Dia bahkan tidak punya mana, apalagi skill." Setelah Ligia selesai berkata meremehkan Kim Il-yong, dengan gagahnya Baek Cheol sambil menghampiri mereka, ia berkata, "Tidak, saya Kang Baek Cheol, menyaksikannya secara langsung betapa mengesankannya seni bela diri Kim Il-yong Hyung." Dengan terkejut Kim Il-yong bergumam, "Apa yang kau maksud dengan Hyung?" Setelah itu sambil menuju Kang Baek Cheol, Kim Il-yong berkata, "Tuan Kang, apakah kamu lebih muda dariku?" Kang Baek berkata, "Hyung, saya berumur 21 tahun." Setelah itu sambil menoleh Kim Il-yong, ia berkata, "Apa kamu tidak mempercayaiku?" Beralih kembali ke Kim Il-yong setelah mendengar umur Baek Cheol. Sambil terkejut Kim Il-yong bergumam, "Lihat dirimu di cermin. Apakah menurutmu orang akan mempercayaimu? Bahkan garis rambutmu sedikit surut." Beralih dari percakapan Baek Cheol dan Kim Il-yong, terlihat Hong Wayun berkata di antara beberapa orang, "Ada 10 orang di party ini, yang tidak terlalu banyak atau terlalu sedikit. Nona Ligia, bisakah kamu terus menggunakan sihir cahaya?" Dengan sigapnya, Ligia menjawab, "Ya, mungkin saya yakin dengan cadangan mana saya." Lalu Hong Wayun menanggapi, "Itu bagus. Lalu mari kita bergerak, tetapi sepertinya mungkin Anda ketahui, situasi kami disiarkan ke official klan." Dengan terkejut, Ligia berkata, "Oh, kamu benar. Jika saya menjadi sombong itu hal yang buruk." Tak beberapa lama kemudian setelah semua siap, Hong Wayun berkata, "Lalu ayo pergi semuanya. Silakan posisikan dirimu sesuai dengan peranmu. Tuan Kang dan senior akan bertanggung jawab di garis depan." Dengan tertawa percaya diri, Kang Baek Cheol berkata, "Serahkan saja padaku. Kami bersama di garis depan lagi, Hyung." Setelah mendengar perkataan Kang Baek Cheol dengan frustasinya, Kim Il-yong bergumam, "Saya kira tidak mungkin untuk pergi diam-diam." Tak lama kemudian, setelah Hong Wayun menyiapkan rekan party, terlihat di arah kegelapan ada yang menghampiri party Hong Wayun. Dengan seketika Hong Wayun menyadari dan langsung memerintahkan ke Ligia menggerakkan skill cahayanya bergerak ke depan. Dan tak butuh waktu lama, dengan tersenyum Ligia berkata, "Tentu saja." Setelah itu skill cahaya Ligia bergerak ke arah kegelapan. Terlihat para laba-laba sedang menuju ke arah party Hong Wayun. Dengan seketika setelah melihat monster laba-laba yang bergerak mengarah ke mereka, membuat Ligia mengeri kegelian dan ia berkata, apa itu? Itu jorok." Setelah itu dengan cepatnya Baek Cheol mengeluarkan tamengnya setelah mengetahui serangan dari para monster. Beralih dari party Hong Wayun yang terkejut dan khawatir berbanding terbalik dengan Kim Il-yong yang sangat senang melihat para monster. Dan ia pun berkata, "Duh, itu cuma sekedar serangga. Monster ini tidak memenuhi harapan saya." Tetapi beralih dari Kim Il-yong yang sedang memperhatikan monster di hadapannya. Dengan seketika Hong Wayun melancarkan serangan dengan mengeluarkan skill Song of Sowing. Tanpa ada aba-aba dari Kang Baek Cheol yang menjadi pimpinan sehingga membuat Hong Wayun bergumam, saya kehilangan inisiatif sehingga saya langsung menyerang karena tidak bersabar," gumam Hong Wayun. Akan tetapi dari kegelisahan Hong Wayun, tak beberapa lama kemudian Hong Wayun mengeluarkan skillnya lagi yang bernama Cycle of Harvest, sehingga membuat monster laba-laba terpotong dengan seketika. Dan beralih ke Kim Il-yong, dengan terkejut Kim Il-yong bergumam, "Seperti yang diharapkan dari kelas unik, skillnya dapat melambatkan gerakan ini seperti semacam debuff." Akan tetapi dari keterkejutannya tiba-tiba suara sistem muncul, "Request Generate." Dengan tersenyum sambil melihat sistem, Kim Il-yong bergumam, "Baiklah, questnya sudah datang." Kemudian quest itu tertulis, "Quest name, pemusnahan hama yang merupakan jalan keluar pahlawan. Difficulty sangat mudah. Quest detail, kita tidak bisa membiarkan semua pujian diberikan kepada Dewa Panen. Mari kita sapu semuanya." Quest progress, pembasmian hama 0 dari 30. Quest reward 175 XP dan sedikit peningkatan dalam kemahiran teknik pedang 3 dewa.
Setelah membaca kuesnya dengan tersenyum, Kim Il-yong bergumam, "Nah, jika itu masalahnya, saya tidak bisa kalah." Dengan seketika, Kim Il-yong memadatkan energi dalamnya. Setelah itu, dengan seketika ia melesat ke depan untuk menyerang. Di saat akan menyerang, Kim Il-yong bergumam, "Satu serangan pedang yang cepat." Setelah selesai bergumam, serangan itu sudah menebas monster laba-laba. Kemudian Kim Il-yong bergumam kembali. Setelah itu, dua serangan setiap detik. Saatnya berburu serangga raksasa. Ada 11 yang tersisa. Setelah itu, dengan cepatnya Kim Il-yong menebas 11 monster laba-laba yang tersisa dengan sangat cepat. Setelah itu, Kim Il-yong bergumam kembali, "Ya, beginilah rasanya pertempuran." Setelah selesai membantai para monster, Hong Wayun berkata sambil tersenyum, "Aku pikir kita akan bertarung bersama," ungkap Hong Wayun. Akan tetapi dengan melihat Hong Wayun, Kim Il-yong bergumam, "Kenapa kau terus mengatakan hal seperti itu? Itu sangat memberatkanku, tahu." Setelah beralih ke Li Jia dengan terkejut setelah melihat pembantaian Kim Il-yong, ia berkata, "Bagaimana orang itu bisa bersaing secara setara dengan Hong Wayun? Dia kan nol mana, dan gerakan apa itu?" Dan tak beberapa lama kemudian, setelah selesai membantai monster laba-laba, sistem pun keluar. Quest komplit, level up, dan kemahiran dalam teknik pedang tiga dewa telah meningkat. Setelah itu, setelah mengetahui bahwa questnya telah selesai, Kim Il-yong dengan sedikit menggoda kepada anggota party, ia pun berkata, "Kenapa kalian hanya menonton? Tidakkah kalian ingin menjadi lebih menarik bagi official clan? Dan apakah kamu tidak akan naik level?" Lalu dengan cepatnya Hong Wayun menjawab, "Senior mengatakan seperti itu. Anda bahkan tidak menyisakan kami satu monster pun." Setelah itu, Kim Il-yong menanggapi perkataan Hong Wayun dengan gestur yang seakan mengatakan, "Aku tidak tahu." Akan tetapi, di saat perbincangan antara Hong Wayun dan Kim Il-yong, terdapat serangan tiba-tiba dari para goblin dengan cepatnya. Akan tetapi, dengan santainya Kim Il-yong berkata, "Oke, sekarang aku akan memberikan sedikit kesempatan untuk kalian membunuh para goblin." Dan seketika setelah mendengar perkataan Kim Il-yong dengan bersiap mengeluarkan skillnya, Li Jia berkata dengan tersenyum, "Apakah itu goblin kali ini? Syukurlah, itu adalah sesuatu yang bisa saya lawan." Setelah itu, dengan cepatnya Li Jia menyerang para goblin dan sambil menyerang, ia bergumam, "Saya tidak akan membiarkan pusat perhatian saya dicuri lagi kali ini. Aku juga tidak akan kalah dari kalian berdua." Namun tak beberapa lama kemudian, di saat Kim Il-yong menonton pertempuran Li Jia, tiba-tiba dengan terkejut Kim Il-yong berkata, "Ah, ada quest yang lainnya lagi." Dan dengan seketika quest itu pun muncul, request generate. Setelah itu, dengan tersenyum kegirangan, Kim Il-yong bergumam, "Akankah quest terus bermunculan seperti ini? Dongyeon Offroad benar-benar luar biasa." Dengan seketika, Kim Il-yong pun melancarkan serangannya sambil berkata, "Aku akan kembali mengambil quest ini, dan aku akan bergabung dengan pertempuran ini." Dan setelah itu, tanpa babi bu, Kim Il-yong kembali membantai para goblin. Akan tetapi, setelah melihat Kim Il-yong ikut membantai goblin, dengan marahnya Li Jia berteriak sambil menyerang para goblin, "Hah, apa ini? Kau mengatakan bahwa tidak akan terlibat dalam pembantaian goblin ini?" Tanpa memperdulikan perkataan Li Jia, dengan tatapan seorang psikopat, Kim Il-yong pun membantai para goblin dengan sadis, tanpa ada belas kasihan. Setelah itu, dengan badan dan muka dipenuhi bercakan darah, Kim Il-yong bergumam, "Apakah perasaan ini disebut kecanduan? Ini seperti 7 tahun pengalaman instan di dasar dunia murim yang tidak akan pernah saya lupakan. Aku sangat suka perasaan ini." Beralih dari pembantaian Kim Il-yong, terlihat Li Jia sedang memperhatikan pembantaian Kim Il-yong dan ia pun berkata, "Bajingan gila, dia bilang dia bersedia memberi kita yang ini." Beralih kembali ke Kim Il-yong. Di saat menyerang goblin dengan tatapan merekanya, ia bergumam, "Disinilah kompetisi akan dimulai, dan orang yang diharapkan membutuhkan persaingan untuk mendorong keinginan mereka menjadi lebih baik ke tingkat yang lebih tinggi." Setelah itu, beralih dari pertempuran Dongyeon Offroad, kita dialihkan ke ruang observasi di lantai atas gedung asosiasi. Terlihat anggota asosiasi sedang berkumpul untuk melihat kejadian di dalam Dongyeon Offroad.
dengan menggunakan drone yang bekerja di dalam Pangea, dan metode ini dibuat dari abad ke-21. Setelah itu, tak beberapa lama kemudian, sebuah peristiwa yang ada di dalam Dungeon pun sudah muncul. Terlihat Kim Il-yong sedang membantai para monster, dan seketika direktur wanita berambut kuning berkata, "Ngomong-ngomong, siapa pria itu, dan dari mana dia datang?" Si botak di samping wanita berambut kuning berkata, "Jika saya mengingatnya dengan benar, dia adalah orang yang sebelumnya dinilai memiliki 0 mana dan memiliki kelas yang unik, yaitu Ronin." Kemudian manajer wanita itu berkata kembali sambil melihat pembantaian Kim Il-yong, "Apa itu? Bagaimana dia bisa memperpanjang pedangnya? Itu mustahil. Dan walaupun itu monster kelas F, itu seperti hampir pembantaian. Dan apakah Hong Wayun bisa melakukan seperti itu?" Setelah itu, manajer wanita itu berkata kembali sambil melihat monitor yang menampakkan pembantaian Kim Il-yong, "Tapi ada yang aneh. Bukankah dia tidak punya mana, dan dia bahkan bisa menggunakan gerakan seperti itu saat menyerang?" Kemudian dengan seriusnya, manajer wanita itu berkata kepada asisten botak, "Gali informasi tentang dia dan hubungi rekrutmen. Beritahu mereka untuk menambahkannya ke dalam daftar periksa juga." Setelah itu, asisten botak menjawab, "Ya, aku akan memberitahu mereka segera." Setelah itu, Shin pun berpindah kembali ke dalam Dungeon of Rock. Terlihat Kim Il-yong masih membantai para goblin, dan tak lama kemudian, setelah membunuh goblin terakhir, terlihat dengan garangnya Kim Il-yong berdiri tegak dengan tatapan mengerikannya. Tak lama kemudian, dengan memprotes Kim Il-yong, Li Jia berkata, "Ah, ada apa denganmu? Apakah kamu membalas karena aku sebelumnya mengabaikanmu?" Dengan tatapan mengerikannya sambil melihat Li Jia dan Kang Baek Cheol, Kim Il-yong berkata, "Saya melihat darah dan pandangan saya menjadi kabur." Setelah itu, setelah melihat tatapan mengerikan dari Kim Il-yong, Li Jia dan Kang Baek sambil terkejut mereka bergumam, "Dasar iblis." Akan tetapi setelah itu Kim Il-yong merubah raut wajahnya dan ia berkata, "Baiklah, karena aku merasa sedikit menyesal, aku akan memberimu sedikit kelonggaran untuk monster berikutnya. Ayo lanjutkan." Dengan berteriak, Li Jia menanggapi, "Wow, kalau begitu baik-baik saja." Beralihlah ke Hong Wayun dengan senyum manisnya sambil melihat Kim Il-yong, ia bergumam, "Senior adalah orang yang sangat lucu." Beralih kembali ke Kim Il-yong, dengan cepatnya ia merasakan sesuatu yang datang, dan sambil melirik ke arah suara itu ia bergumam, "Apa yang datang selanjutnya?" Dengan siaga Kim Il-yong menatap ke arah suara itu, dan ia bergumam, "Apakah hanya saya yang mendengarnya? Mengapa tidak semua orang menanggapi?" Setelah itu, tanpa menyadari keadaan yang Kim Il-yong rasakan, Hong Wayun berkata, "Senior, mengapa kamu berhenti?" Lalu tanpa menghiraukan suara itu, dengan rasa bingungnya Kim Il-yong menjawab, "Sudahlah, mari kita pergi." Akan tetapi tak beberapa lama kemudian Kim Il-yong merasakan suara itu lagi, dan dengan menunjuk ke arah lorong di depannya, Kim Il-yong berkata, "Terangi lorong itu karena saya mendengar suara dari arah itu." Kemudian dengan terkejut Hong Wayun menanggapi, "Emangnya suara apa?" Dan tak lama kemudian, monster slam dari arah yang Kim Il-yong tunjuk itu pun keluar. Dengan seketika semua anggota party sangat terkejut, dan Kim Il-yong berkata, "Apakah itu slime?" Setelah itu dengan rasa terkejut ia bergumam, "Monster slime itu lembut dan licin dan menggeliat. Aku ingin tahu apakah pedang bisa menembusnya." Beralih dari lamunan Kim Il-yong, dengan cepatnya Kang Baek Cheol mengeluarkan skillnya yang bernama Seal of Resolution setelah melihat serangan monster slime datang. Kemudian sambil berteriak, Kang Baek Cheol berkata, "Inilah saatnya bagi saya untuk menunjukkan kehadiran saya." Setelah itu, Kang Baek melancarkan serangannya lagi dan berkata, "Rasakan ini, Rush of Truth." Dan kemudian serangan itu berbuah hasil manis, sehingga para slime yang menyerang meleleh dengan seketika. Kemudian Kang Baek berkata, "Setelah mengalahkan para slime, aku akan menyingkirkan semuanya sekaligus." Setelah itu sambil menatap Kang Baek Cheol, Kim Il-yong bergumam, "Kelas pelopor juga bagus." Selain Kang Baek Cheol memperlihatkan skillnya, Hong Wayun pun tak mau kalah dari Kang Baek, sehingga ia mengeluarkan skill
marionette dance. Lalu tak beberapa lama kemudian ia pun melancarkan serangannya dan ia pun bergumam, "Saya juga akan menampilkan performa yang bagus." Kemudian Lydia pun menyusul Hong Wayun sambil tersenyum ia bergumam, "Saya juga akan melakukan kinerja yang lebih sempurna." Setelah itu skill Ice Spear dikeluarkan dan terlihat tombak es menyerang para slime. Lalu dengan sombongnya Lydia berkata, "Ini hanya beberapa keterampilan sederhana dariku." Beralih ke Kim Il-yong. Setelah melihat Lydia, Kang Baek, Cheol, dan Hong Wayun menunjukkan skill-skillnya, dengan tatapan seriusnya Kim Il-yong bergumam, "Maka aku akan bergerak juga." Setelah itu Kim Il-yong pun berjalan menghampiri para monster slime. Akan tetapi setelah melihat Kim Il-yong bergerak, dengan kesalnya Lydia berkata, "Orang itu bergerak lagi. Woi, jangan lakukan apa-apa. Jika kau memiliki hati nurani, maka serahkan ini kepada kami," ungkap Lydia sambil khawatir semua monster slime dibabat habis oleh Kim Il-yong. Setelah itu Kim Il-yong sambil melihat Lydia, ia menanggapi, "Saya yakin saya sudah memberikan kelonggaran kecil yang saya janjikan," ungkap Kim Il-yong. Kemudian dengan tatapan serius Kim Il-yong bergumam, "Karena slime sudah berkurang setengahnya, kata kecil sudah terpenuhi, jadi tak ada gunanya mendengarkan mereka." Setelah itu dengan tatapan bagaikan seorang pembantai berdarah dingin, Kim Il-yong langsung menyerang para goblin dan ia pun bergumam kembali, "Jadi sekarang adalah waktunya untuk disembelih." Beralih kembali ke Lydia, dengan kesalnya ia berkata, "Orang ini benar-benar sekarang hanya bisa pergi dan membunuh monster-monster slime." Setelah itu, tak butuh waktu lama, Lydia dan para anggota party lainnya pun ikut menyerang para monster slime bersama Kim Il-yong. Setelah menyelesaikan pembantaian, para anggota party sambil melihat sistem sangat bergembira melihat levelnya sudah naik. Dan tak lupa Kim Il-yong pun dengan tatapan serius sambil tersenyum ia berkata, "Haruskah saya memeriksa level saya juga?" Tak butuh waktu lama, sistem pun muncul dan tertulis, "Kim Il-yong dengan level 12, kelas Ronin, Divine Kontrak, Dewa Para Pahlawan, titel Penduduk Bumi yang Bodoh dan Jelek, Strength 14 poin, Agility 15 poin, Endurance 10 poin, Mana 0 poin, Intelligence 10 poin, Internal Energy 13 poin." Setelah melihat sistem, Kim Il-yong bergumam, "Level saya telah naik menjadi level 12. Selanjutnya, mari kita periksa teknik saya." Dan kemudian sistem pun muncul kembali dengan menampakkan daftar skill Kim Il-yong. Yang dijelaskan skill Kim Il-yong yaitu Triple Divine Sword teknik 9 bintang dengan 22,5%, Seek Harmony Fist 4 bintang dengan 5,3%, Rain Sword teknik 4 bintang dengan 11%, Three Mind Method 6 bintang dengan 33,1%, Five Element Step 4 bintang dengan 91%. Setelah melihat skillnya, Kim Il-yong bergumam kembali, "Hahaha, jadi tak lama kemudian aku akan sekuat seniman bela diri kelas 3, gumam Kim Il-yong. Dan tak beberapa lama kemudian beralih ke Hong Wayun. Sambil menunjukkan tongkatnya ke arah lorong, ia berkata, Akhirnya aku bisa melihat ujungnya. Semuanya, itulah tujuan akhir." Setelah itu, Lydia berkata, "Apakah kita pertama tiba di sini?" ungkap Lydia sambil terkejut. Setelah itu, tak beberapa lama kemudian semua orang pun berlarian menuju ke ujung lorong. Dan terlihat sambil berlari Kim Il-yong bergumam, "Pasti aku yang akan tiba duluan, bukan kalian," gumam Kim Il-yong. Akan tetapi setelah berlari ke ujung lorong, party Hong Wayun terhenti ketika ada anggota party lainnya yang baru datang dan mereka pun terkejut. Dan si botak berkata, "Apa sudah ada orang di sini?" Lalu orang di samping si botak menambahkan, "Anda mengatakan bahwa jika kami menjaga kecepatan ini, kami akan menjadi yang pertama." Setelah itu dengan rasa terkejut, orang di samping si botak berkata kembali, "Ini adalah kesempatan yang sangat baik bagi kami untuk mendapatkan perhatian klan. Tetapi mereka tiba-tiba merusak tempat pertama kita seperti ini." Si botak menambahkan, "Bagaimana bisa mereka datang ke sini begitu cepat?"
apakah mereka menggunakan beberapa jenis trik atau sesuatu lainnya. Setelah itu dengan sombongnya Kim Il-yong mengusap hidungnya sambil tertawa mengejek. Akan tetapi tak beberapa lama kemudian muncul beberapa sorot mata di belakang Kim Il-yong, sehingga gestur sombong Kim Il-yong berubah menjadi ketakutan dan keringat dingin, dan ia pun berkata, "Apa? Orang-orang keluar dari mana-mana." Dan tak lama kemudian setelah itu tempat terakhir kini sudah dipenuhi para anggota petualang, dan mereka pun berbincang-bincang atas apa yang mereka alami sebelumnya. Terlihat mereka pun sangat gembira setelah orang-orang berkumpul di area terakhir. Seakan-akan Dongyeon of Rope ini bukan masalah besar, tetapi beralih ke Hong Hwa-yun. Dengan termenung dan khawatir ia berkata, "Ini dimulai sekarang." Setelah itu Kim Il-yong menanggapi perkataan Hong Hwa-yun sambil duduk di samping Hong Hwa-yun. "Apa yang dimulai sekarang?" Kemudian Hong Hwa-yun menjawab, "Momen yang menentukan ini mengacu pada serangan bos," ucap Hong Hwa-yun sambil melihat Kim Il-yong. Setelah itu Kim Il-yong berkata sambil tersenyum, "Maksudmu Bos Raid Junior, monster apa yang biasanya ditampilkan?" Dengan seriusnya Hong Hwa-yun menjelaskan, "Itu tergantung, tetapi biasanya 1 atau 2 hobgoblin atau Jinol Centurion." Akan tetapi dengan tatapan seriusnya Kim Il-yong menjawab, sepertinya bukan masalah besar." Akan tetapi Hong Hwa-yun pun menjelaskan kembali, "Itu biasanya terjadi, tetapi ada saat-saat ketika Dark Orc atau sesuatu yang lebih kuat dipanggil, dan jumlah kematian mengejutkan pada saat itu." Di saat Kim Il-yong dan Hong Hwa-yun asik membicarakan kemungkinan apa yang muncul ke depannya, tiba-tiba tekanan besar tercipta di area terakhir, sehingga membuat Kim Il-yong sangat terkejut atas tekanan itu, dan ia pun bergumam, "Tekanan apa ini?" Akan tetapi Kang Baek Cheo berkata dengan berteriak, "Hati-hati, bos akan keluar." Dan tak lama kemudian sesosok kaki yang besar muncul. Setelah itu dengan tatapan seriusnya Kim Il-yong berkata, "Bukankah itu Dark Orc?" Dan tak lama kemudian 3 Dark Orc pun muncul setelah bersamaan dengan tekanan yang kuat. Dan tak lama kemudian alur cerita martial art Alone pun berakhir bersamaan kemunculan monster Dark Orc. Tunggu kelanjutan alur ceritanya hanya di My Chris Channel. Dukung channel Mimin dengan cara like, share, and subscribe. Terima kasih dukungannya. Bye-bye.